Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Skurihati, NIM 19003170, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja PTK dan peran guru dalam administrasi PTK. Saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik atau PTK. Evaluasi merupakan suatu proses di mana menetapkan pertimbangan nilai berdasarkan pada peristiwa tentang suatu program atau produk. Menurut Abel, pengukuran merupakan suatu set aturan yang mengenai pemberian angka terhadap suatu kegiatan. Yang kedua adalah pengertian evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang akan berdampak terhadap prestasi peserta didik. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gozul Fikrian. NIM saya 190053. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan melakukan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Ada beberapa tujuan dilakukannya evaluasi kinerja tenaga pendidik. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara serta mempertahankan sikap-sikap positif dan dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang terakhir itu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Dengan demikian, diharapkan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat menjadi pedoman yang berdasar untuk penentuan keputusan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru atau tenaga pendidik. Yang kedua adalah syarat-syarat evaluasi kinerja tenaga pendidik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan evaluasi, itu harus valid, reliable, dan praktis. Valid itu aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Selanjutnya, reliable adalah mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Praktis itu dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam kondisi tanpa memerlukan syarat tambahan. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Adapun prinsipnya adalah: 1. Berdasarkan ketentuan, evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru. 3. Berlandaskan dokumen PK guru. 4. Dilaksanakan secara konsisten.
dilaksanakan teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Objektif. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 2. Adil. Evaluator atau penilai kerja tenaga pendidik memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dievaluasi. 3. Akuntabel. Hasil pelaksanaan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bermanfaat. Evaluasi kinerja tenaga pendidik bermanfaat bagi guru atau tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. 5. Transparan. Proses evaluasi kinerja tenaga pendidik memungkinkan bagi evaluator atau penilai, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan evaluasi tersebut. 6. Berorientasi pada tujuan. Evaluasi berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. 7. Berorientasi pada proses. Evaluasi kinerja pendidik tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru atau tenaga pendidik dapat mencapai hasil tersebut. 8. Berkelanjutan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seorang menjadi guru atau tenaga pendidik. Dan yang terakhir adalah rahasia. Hasil evaluasi hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.